kita lanjutkan lagi pemirsa tuntutan mati ABK Fandi. Ibu Nirwana, keluarga merasa bahwa Fandi dijebak oleh kapten kapal yang menawari pekerjaan kepada Fandi? Iya. Ibu tahu sebetulnya siapa kapten ini? Saya nggak tahu siapa kapten itu. Saya pun tak kenal dia. Saya kenalnya waktu mengantar anak saya berlayar. Itulah kami kenalannya pertama kali. Si Fandi pun begitu juga. Belum pernah tahu siapa itu kaptennya. Begitu dapat lamaran, disitulah kenalan, disitulah berangkatnya. Hasil Holland Samosir ini ya? Iya. Tapi ibu sempat berpesan kepada kapten kapal untuk menjaga Fandi? Iya, saya pesan, saya antar anak saya. Saya antar anak saya sama kapten, datang ke rumahnya, jumpa sama kapten, saya salaman, sama istrinya salaman, kenalan. Saya tanya, Cap, udah lama kerjanya Cap di luar? Entah saya yang salah dengar, dibilangnya baru sekitar 3 bulan Bu. Jadi ini Cap mau berangkat, iya. Ini hari juga Cap, iya. Saya titip anak saya Cap, saya titip si Fandi Cap. Jagalah si Fandi Cap, seperti anak kapten sendiri. Kalau dia nakal-nakal Cap, gembleng aja Cap. Iya Bu, doakan kami ya Bu, ya berhasil. Itu jawaban si kapten sama saya. Oke. Ibu, untuk ukuran awak kapal Bu ya, Fandi ini termasuk berani menurut saya. Beberapa kali bertanya kepada kaptennya, ini barang apa? Sempat usul juga katanya supaya buka saja itu kardusnya karena Fandinya curiga. Apakah ini bom gitu? Emang berani ya Fandi orangnya Bu? Saya nggak tahu berani nggak beraninya. Salingkan polosnya lah dia, kepercayaan dia sama kaptennya. Dia masih percaya sama kaptennya, makanya diajaknya kaptennya untuk membongkar barang itu, mereksa barang itu. Tapi ternyata kaptennya hanya cuma bilang itu uang sama emas. Kecurigaan dia pun makin bertambah. Kalau uang sama emas kenapa dimasuk ruang palka? Jawaban si kapten, nggak apa-apa supaya aman. Nggak apa-apa, itu uang sama emas. Dari situ ibu menyimpulkan Fandi ini dijebak sebetulnya. Kapten sejak awal sudah tahu kalau itu bukan uang dan emas, itu adalah sabu. Itu saya tak tahu, kemungkinan anak saya. Oke. Dibawanya juga serta bersama dia. Oke. Pak Salman, jadi menurut keyakinan atau bukti-bukti yang sudah dikumpulkan oleh pihak Anda, dari awal Fandi ini memang dijebak, dia memang dari awal sebetulnya mau dijadikan kurir atau orang yang membantu untuk memindahkan sabu itu? Sesuai, kami harus bicara secara bukti fakta di persidangan, sesuai BAP, tuntutan dan segalanya, saksi transaksi. Memang kalau kami lihat, Fandi ini terjebak itu dan dia memang ditarik daripada chef posipir yang bisa bahasa Inggris, kapten dan master Pong, orang Thailand. Nah, sedangkan Fandi sendiri dan ada kemenangan daripada kapten si Leo, itu juga tidak tahu masalah itu. Sebenarnya kami lihat dalam persidangan itu ada 2 yang tidak pantas dihukum mati, tapi memang bukan klien kita, tapi sesuai saksi mahkota mereka kepada saling memberi keterangan. Ya, tidak ada yang memang bisa membuktikan bahwa semacam mereka ini gini, ikut dijebak, udah selesai begitu. Artinya udah ikut kerja, kami buat, udah terlibat gitu. Itulah polanya seperti itu. Nah, dan kenapa mereka yang diikutkan karena polos, tidak tahu apa-apa, terus hanya niatnya bekerja. Jadi ini adalah umpan yang gampang sekali untuk dijebak. Ya sepertinya seperti itu. Kalau kami lihat prosesnya seperti itu. Karena memang kan klien kami ini kan masih muda, satu. Kedua niatnya mencari rezeki. Dan di dalam perjanjian dia dapat $2. $2.000? $2.000 per bulan. Nah kalau dirupiahkan kan lumayan tuh, sekitar 30 berapa itu ya. Nah itu dia. Oke, baik. Pak Sulaiman, Fandi itu sebelum bekerja di kapal Sea Dragon itu sempat ikut Bapak, bantu-bantu Bapak sebagai nelayan Pak ya, bantu mencari ikan. Sebelum dia dapat kerja, melamar kerja, dia sempat ikut sama saya, dia ikut nelayan sama saya cari ikan lah Bu. Sekitar ada kurang lebih 1 tahun dia. 1 tahun? Iya Bu. Dan Fandi ini lulusan dari Politeknik Pelayaran ya? Iya Bu, dari Akademi Pelayaran, Malayati Aceh. Akademi Pelayaran. Oke, dan memang sudah lama cari kerja,
sulit mendapatkan pekerjaan, bantu-bantu Bapak dulu, kemudian baru datang tawaran dari Iya, Bu. agen itu. Iya. Waktu Fandi mendapatkan pekerjaan ini, apa yang disampaikan ke Pak Sulaiman? Kalau menyampaikan sama saya, sama ibunya, Bu. Mau saya tak ada, Bu. Sama ibunya yang disampaikannya. Mak, saya dapat kerjaan nih, Mak, katanya. Kerjaan apa nih, katanya. Kapal luar, Mak, kapal asing, katanya. Ya alhamdulillah lah, kata Mama, kalau memang itu kapalnya bagus, tidak ada apa-apa, katanya. Bagus, Mak, katanya. Hanya itu aja, Bu. Dia terlihat sangat senang ketika itu. Iya, senang sekali. Keluarga Bu, juga karena semuanya senang, Pak. Karena dia dapat kapal luar, ingin dia membahagiakan adik-adiknya, menyekolahkan adik-adiknya yang masih ada yang belum lagi, apalagi ada yang mau besar, adik kan perlu biaya. Itulah untuk menyekolahkan adik ini, makanya dia mau ikut ngambil kapal itu. Teman-teman Fandi juga banyak ikut membantu ya Pak selama proses ini Pak. Banyak kali, Bu, banyak kali menyumbang, bantu support. Dari Akademi Pelayar pun ikut membantu, mensupport, menyumbang dana. Dari kalangan masyarakat, tokoh agama, membantu si Fandi. Karena Bapak tidak bisa bekerja selama Iya, itu, Bu. kena masalah ini ya. Iya. Oke. Jadi ketika pergi ke Komisi 3, harapan utama Bapak apa? Harapan saya ya mohon dibebaskan. Bebas ya? Bebas. Masih Karena dia- mungkin tidak bebas, Prof. Jamin? Ya, tentu agak sulit kalau menurut saya ya. Tapi orang yang peran terkecil dalam suatu perbuatan pidana harusnya mendapatkan sanksi pidana yang terkecil pula sesuai dengan perbuatannya. Di KUHP yang baru kita ini hakim nantinya ya. Sebenarnya bukan hanya hakim saja, harusnya jaksa sudah mengetahui bahwa kalau ada terjadi konflik antara kepastian hukum dan keadilan, maka yang diutamakan adalah keadilan. Nah, jadi kita kan sedang memperjuangkan keadilan itu sendiri dalam suatu perkara ini. Kepastian hukumnya ada, ya. Semua orang yang melakukan tindak pidana harus dihukum. Nah, ini juga harus dihukum, tetapi hukumannya sesuai dengan peran dan kedudukan pelaku. Nah, sekarang adil nggak sih tadi sudah diuraikan, orang yang baru bekerja 3 hari, orang yang sudah nggak mengetahui barangnya, lalu dia mendapat 8.200.000, dia harus dihukum mati hanya karena ada gembong narkoba internasional yang sedang bergerak untuk memasukkan barangnya. Kan itu kan rasa keadilan dalam masyarakat kan nggak ada. Nah, inilah yang sedang kita perjuangkan bersama-sama. Masyarakat udah melihat ini nggak adil loh gitu. Rasa keadilannya di mana? Nah, itulah KUHP membuat suatu klausula di pasal 53 ayat 2, kalau terjadi konflik kepastian hukum dan juga keadilan, maka hakim, kalimatnya kan hakim, Ya. tapi jangan dipandang hakim aja, jaksa juga yang bikin runtut harus juga berpikir seperti itu. Jadi ini sebenarnya konsumsinya bukan buat hakim nantinya, tapi Baik. juga jaksa dalam membuat tuntutannya, dia harus berpikir, adil nggak sih saya menuntut seperti ini? Nah, sebelum itu dia harus pikir, jangan hanya menyatakan, oh kalau itu urusan hakim aja, nanti masalah keadilan saya, urusan saya menuntut sebesar-besarnya. Oke. Tapi kan rasa masyarakat terhadap jaksa jadi jelek, nilainya jadi turun begitu kualitas seperti itu. Meskipun sudah ada audiensi atau tadi rapat dengar pendapat umum ya antara keluarga dengan Komisi 3, JPU tetap kekeh mengatakan bahwa tetap lanjut dengan tuntutannya dan mengatakan bahwa siapapun tidak boleh mengintervensi proses hukum, termasuk itu dari Komisi 3. Jadi sebetulnya apa yang bisa dilakukan Komisi 3? Kan hukum tidak bisa diintervensi, Bang Hasbi. Oh iya, kita tidak mengintervensi hukum. Tapi ingat bahwa Komisi 3 DPR adalah pengawas. Makanya kita sebentar lagi akan membentuk panja reformasi Polri dan Kejaksaan. Antaranya ini pengawasan ini, Pak. Salah satu contoh misalnya kasus Sulaiman pada waktu itu selesai kok dengan kepolisian. Ada beberapa kasus yang kita selesaikan termasuk ini. Nah, ini bagian dari pengawasan Komisi 3 DPR Komisi 3 itu ingin bahwa KUHP yang kita telah selesaikan bersama dan bahwa apalagi ini hukuman mati ini bukan hukum pokok ya, seharusnya yang tadi saya sampaikan ini alternatif saja. Nah, jelas di sini ada rasa ketidakadilan. Hari ini misalnya Komisi 3 menyampaikan
ada 2 pengaduan dari masyarakat, 3 pengaduan termasuk dengan Pak Pandi ini, Mas Pandi, itu alhamdulillah selesai. Dan saya yakin ini bagian dari pengawasan Komisi 3 dan saya yakin ada jalan keluar. Ada jalan keluar. Ada jalan keluar dan tidak mungkin tidak ada jalan keluar. Masih adakah keadilan untuk Fandi? Nanti kita akan Ya, jawab harus lagi. ada. Pemirsa, Harus ada tetaplah ini, bersama kami. Kontroversi akan kembali di segmen terakhir. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.